Hai, berjumpa masih dengan saya Mr. Wahid Nugroho di rumah cerdas bahasa Inggris.com. Belajar bahasa Inggris dan TOEFL dari nol. Syukur alhamdulillah saya dalam keadaan sehat. Anda yang sedang menonton video saya kali ini, Anda juga saya doakan Anda dalam keadaan sehat sehingga kita bisa sama-sama belajar di channel rumah cerdas bahasa Inggris.com ini. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah memberi testimoni kepada saya di nomor rumah cerdas bahasa Inggris.com ini. Banyak teman-teman yang sudah lolos mencapai skor TOEFL yang Bapak Ibu cita-citakan. Ada yang ngasih testimoni, Sir, alhamdulillah target saya 500, Sir. Tes pertama saya setelah saya belajar buku konsep belajar TOEFL dari nol maupun belajar listening TOEFL dari nol, Sir, saya bisa mencapai skor 570, Sir. Semoga teman-teman yang lain juga bisa menyusul untuk mencapai skor TOEFL yang Bapak Ibu cita-citakan. Oke. Perlu Bapak Ibu ketahui, ada yang tanya pada saya, Sir, apa bedanya e-course-nya Mr. Wahid sama materi yang ada di YouTube? Jelas beda. Kalau di YouTube ini, saya akan membahas pola-pola yang ada di TOEFL. Ini sangat bagus bagi Anda kalau Anda sudah memiliki basic bahasa Inggris yang cukup. Tapi kalau Bapak Ibu basic bahasa Inggrisnya masih lemah, saran saya Anda bisa belajar dari buku pertama saya konsep belajar TOEFL dari nol dan belajar listening TOEFL dari nol ini. Kenapa? Karena di sini saya akan mengajarkan semua materi yang ada dalam TOEFL dari nol secara sistematis. Ini tidak buku saja tapi disertai dengan e-course-nya. Cara belajarnya, Anda tonton materinya terlebih dahulu. Setelah Anda tonton materinya yang ada di buku konsep belajar TOEFL maupun belajar listening TOEFL dari nol ini, Anda tonton materinya. Setelah Anda tonton materinya, Anda kerjakan latihannya. Di situ ada latihannya. Setelah Anda kerjakan latihannya, Anda tonton pembahasannya. Jadi sudah lengkap. Anda tahu kenapa salah, yang benar bagaimana di video pembahasannya. Di materinya dan video pembahasannya sudah saya setting seperti Anda belajar dengan saya secara langsung. Dan kabar baiknya, jika Anda membeli buku konsep belajar TOEFL dari nol dan belajar listening TOEFL dari nol, saya kasih bonus vocabulary TOEFL dari nol, plus saya kasih bonus e-book ya. Kalau ini e-book ya, e-book Common Daily English Expression dan The Different and the Similarity, ini e-book. Kalau ini hardbook. Bonus vocabulary TOEFL dari nol ini hardbook. Tapi kalau yang The Different and the Similarity dan Common English Daily Expression ini saya kasih berupa e-book. Kalau ini hardbook, kalau ini e-book. Sama ininya e-booknya. Oke. Pada video kali ini saya akan membahas soal yang sering salah dalam TOEFL. Kenapa sering salah? Karena nggak tahu polanya. Ini Anda nggak tahu polanya, makanya ini salah. Dan ketika saya kasih tes TOEFL gratis, ada banyak sekali yang ikut pada waktu itu, waktu saya masih ada di Jogja itu, soal tipe ini mesti salah. Kenapa salah? Karena nggak tahu polanya. Sebenarnya ini sangat mudah kalau Anda tahu polanya. Nah, soal yang sudah saya tulis di papan ini, ada 3 soal ini, sebenarnya ada polanya. Ini adalah tipe pola subjunctive. Tipe pola apa? Subjunctive. Nah, subjunctive ini rumusnya seperti ini. Ada subject, verb, that, subject, verb. Nah, di sini verbnya ini khusus. Nanti di sini ada 13 verb dan 9 phrase. 9 phrase ya. Ada 9 phrase. 13 verb dan 9 phrase. Yang 9 phrase nanti saya akan bahas di part 2 ya. Di bagian kedua. Nah, verbnya khusus. Apa verbnya ini? Verbnya itu adalah 1 advice, ask, demand, insist, propose, recommend, request, suggest, require, comment, decree, order, urge. Jadi 13 verb ini khusus masuk di subjunctive. Dan nanti perlu Bapak Ibu ketahui, jawabannya itu pasti berada di verb yang kedua. Jawabannya di sini nanti. Jadi jawabannya mesti ada di verb yang kedua ini. Kenapa? Karena di verb kedua ini ada syaratnya. Syarat yang pertama adalah kata kerjanya harus kata kerja murni.
Kata kerjanya harus kata kerja apa? Murni. Jadi harus be, nggak boleh is am are. Harus have, nggak boleh has. Harus go, nggak boleh going, ya. Jadi kata kerjanya harus kata kerja murni, tidak mengenal. Yang kedua, tidak mengenal present, tidak mengenal past, tidak mengenal future. Jadi di sini tidak boleh tenses, simple present, present continuous, tenses nggak boleh. Kata kerjanya harus kata kerja murni. Yang ketiga, menekankan hal yang sangat penting. Jadi untuk menekankan hal yang sangat penting. Oke, untuk menyingkat waktu langsung kita bahas soal nomor 1 ya. The terrorists demand that the islands bla 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 a plane will not be met by the deadlines. Lah, di sini teroris, ada teroris ini kan subjek. Lah, verbnya ini demand, ini verbnya. Verb yang pertama, verb subjunctive. Masuk demand salah satu dari 13 ini, ada demand ya. Ada demand. Setelah itu diikuti dengan that. Ini diikuti subjek. Lah, di sini berarti verb. Verb yang ada di sini harus kata kerjanya murni. Tidak mengenal present, tidak mengenal past, tidak mengenal future, dan menekankan hal yang sangat penting. Berarti di sini kata kerjanya harus kata kerja murni. Yang mana yang murni? Yang murni adalah yang A, kata kerja murni atau kata kerja asli. Kalau provides di sini sudah dikasih S, menunjukkan present. Kalau menunjukkan present berarti ini salah. Kenapa? Karena ini adalah bentuk subjunctive, tidak mengenal present, tidak mengenal past, tidak mengenal future. Kata kerjanya harus kata kerja murni. Intinya adalah nanti kalau Anda ketemu dengan pola soal seperti ini, nanti jawabannya mesti di verb yang di kedua setelah that verbnya. Mesti jawabannya mesti di situ. Karena Anda harus tahu polanya ya. Yang kedua, ini ada tadi penandanya apa? Kata demand diikuti that. Subject, verbnya harus kata kerja murni. Oke, yang kedua, the doctor insisted. Di sini ada kata insisted. Ada insisted? Ada insisted? Nah, ini insist. Karena insisted berarti ini adalah bentuk kedua. Nah, insisted that diikuti that, ya toh? His patient ini subject. Berarti ini harus verb. Verbnya di sini harus kata kerja murni. Yang tidak mengenal present, tidak mengenal past ataupun future. Dan menekankan hal yang sangat penting. Nah, di sini. Nah, di sini berarti cari verbnya yang verb yang kata kerja murni. Lah, patient, that his patient, jawabannya yang mana? Jawabannya yang B. Patient take. Berarti kan verbnya ini kata kerja murni. Take it easy for 3 months. Kalau taking ini salah. Karena apa? Ini verb ing. Ini salah. Kalau ini to take, ini juga salah. Karena tidak mengenal verb ing, tidak mengenal to infinitive. Kata kerjanya harus kata kerja murni. Oke, bisa dipahami ya. Pokoknya kalau ada 13 kata ini harus diikuti that. Jawabannya mesti di verb yang kedua setelah kata that. Syaratnya kata kerjanya murni, tidak mengenal present, tidak mengenal past, tidak mengenal future, dan menekankan hal yang sangat penting. Anda harus menghafalkan 13 kata ini. Advise, ask, demand, insist, propose, recommend, request, suggest, require, comment, decree, order, urge. Itu 13 kata itu. Soal yang terakhir, yang nomor 3. The leader requested that. Lah, di sini ada requested. Ada requested di sini? Ada requested di sini. Diikuti that subject verb. Verbnya harus kata kerja murni, tidak mengenal present, tidak mengenal past, tidak mengenal future, menekankan hal yang sangat penting. Nah, that berarti di sini harus subject, harus diikuti verb. Verbnya harus kata kerja murni, tidak mengenal present, tidak mengenal past, tidak mengenal future, menekankan hal yang sangat penting. Sir, kok diulang-ulang terus? Ini diulang-ulang, tandanya ini sangat penting. Anda harus
memahami, mengerti, dan menghafalkan. Nah, di sini requested that subject verb. Verbnya harus kata kerja murni, tidak mengenal present, tidak mengenal past, tidak mengenal future, menekankan hal yang sangat penting. Berarti yang mana di sini diikuti subject verb. The members studied. Nah, ini bentuk kedua, berarti pas, ini berarti salah. Yang B, the problem was more. Ini ada was, berarti menunjukkan pas. Ini menunjukkan pas, berarti salah karena tidak mengenal present, past, future. With more careful, the problem could be studied. Ini juga salah. Karena yang dibutuhkan subjek sama verb. Nah, the member ini adalah subjeknya, study ini adalah verb, dan verbnya di sini kata kerjanya apa? Murni. Study ini tidak mengenal present, tidak mengenal past, tidak mengenal future, dan menekankan hal yang sangat penting. Jawabannya berarti yang mana, sir? Yang D. Ini babnya apa? Ini babnya adalah subjunctive. Dan ini sudah lengkap sekali di buku konsep belajar TOEFL dari nol. Kalau Anda nggak bisa bahasa Inggris, basic bahasa Inggris Anda masih lemah, saran saya Anda belajar TOEFL dari nol dari buku konsep belajar TOEFL dari nol. Dan Anda bisa lengkapi dengan belajar listening TOEFL dari nol. Kabar baiknya, jika Anda membeli konsep belajar TOEFL dari nol plus belajar listening TOEFL dari nol, saya kasih bonus vocabulary TOEFL dari nol. Ini berupa hardbook dan e-book Common Daily English Expression dan e-book The Different and the Similarity. Ini gratis untuk Anda. Semoga video ini bisa membantu Anda untuk meningkatkan kualitas Anda dalam menganalisis, terus belajar tingkatkan kemampuan, dan saya doakan Anda bisa mencapai skor TOEFL yang Bapak Ibu cita-citakan. Sekian video ini, terima kasih.